channel, balik lagi di channel YouTube aku, Elsa Febriani. Rame banget guys. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan cerita tentang jerawat. Tapi di video kali ini aku bukan pengen cerita pengalaman. Ya sih, cerita pengalaman sih jatuhnya ya. Tapi aku lebih ke acne journey seseorang guys. Thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat klik like video aku. Jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dan sebelum masuk ke videonya, di sini aku mau skin check dulu. Nah ini jadi muka aku guys, nih kayak gini nih guys, nih merah-merah tuh. Gak selesai-selesai gue perasaan punya merah-merah tuh udah sejak kapan tahu. Tapi ya guys, kalau misalkan aku mau bandingin dari dulu, itu udah jauh banget guys. Muka aku tuh udah jauh banget deh pokoknya deh. Jadi ini adalah sebuah perjalanan seseorang yang menjadi pengalaman orang tersebut dalam menyembuhkan jerawat-jerawat laknat banget ini. Nah guys, jadi aku juga pengen bikin acne journey, tapi kalian tunggu aja deh ya acne journey kayak dari aku, karena aku tuh lagi menunggu si muka aku bener-bener sehat gitu. Jadi kalau misalnya muka aku bener-bener sehat kan enak gitu kan, jadi dibikinnya ada proses perubahannya gitu. Dan aku juga mau ngasih tahu, jadi jangan di skip video ini, karena video ini bakalan aku tampilin foto-foto dari orang itu awal kali jerawatan sampai orang itu sembuh. Jadi biar kalian gak salah paham. Oke, daripada kebanyakan cincong, langsung saja kita mulai. Cerita ini dibagikan oleh seorang acne fighter, tapi namanya kita menyebutnya acne fighter ya guys. Pada tanggal 29 Oktober tahun 2016. Cerita ini berawal pada saat dia kelas 1 SMP. Ya, so udah banyak banget sih orang yang kelas 1 SMP terus muncul jerawat, itu kayak udah menjadi suatu hal yang umum. Jadi pertama kali itu dia tumbuh jerawat di kelas 1 SMP, itu 1 biji di dahi, dan itu dia atasin pakai jeruk nipis. Nah awalnya tuh dia nggak ngerti guys, kayak gue dapet ilmu dari mana gitu bisa tiba-tiba naruh jeruk nipis di jerawat. Nah puncaknya lagi itu pada saat dia mau masuk perguruan tinggi, dan disitu jerawat-jerawat muncul di pipi. Itu sama banget sih kayak aku dulu, aku juga begitu guys. Awalnya jerawat yang tumbuh di pipi dia itu tipenya tuh merah, tapi jerawatnya tuh kayak jerawat batu. Nah acne fighter itu berlatar belakang dengan keluarga yang ibunya itu punya latar belakang kulit yang kering kombinasi dan gak berjerawat, tapi bapaknya itu punya kulit yang pori-porinya besar berminyak tapi nggak jerawatan. Tapi kulit yang tipe bapaknya itu adalah tipe kulit yang rentan berjerawat. Jadilah si anaknya itu kulitnya berpori-pori besar terus berminyak tapi muncul tanda-tanda kulit kering. Tuh gimana ceritanya gitu. Nah akhirnya saat dia jerawatan pas saat kuliah ini, dia dibawa oleh ibunya ke dokter spesialis kulit SPKK. Pada tahun 2010, dokter yang pertama itu dokter Eli SPKK. Dokter ini praktek di Semarang guys. Menurut dia udah menggunakan treatment dari si dokter SPKK ini, dan menurut dia tuh enak banget. Dan dia juga dikasih krim malam gitu. Kata dia itu nggak ada perubahan di wajahnya si acne fighter ini. Akhirnya dia memutuskan untuk tidak balik ke dokter Eli SPKK. Next, masuklah ke dokter kedua. Di sini dia mencoba dokter Joko Susanto SPKK pada tahun 2010. Dokter ini itu berada di Semarang juga, dan merupakan salah satu dokter yang sangat amat masyhur di Semarang pada saat itu. Jadi kalau misalnya kita mau berobat ke situ, kita harus booking dulu guys. Dan menurut dokter Joko ini, segala produk kecantikan yang bersifat memutihkan itu dapat menyumbat pori-pori, dan baiknya kita menggunakan bedak yang berbentuk tabur. Akhirnya si dokter meminta si acne fighter ini untuk berhenti dari olay, dan setelah facial dia juga diminta untuk meminum antibiotik gitu. Dan akhirnya si acne fighter ini membeli sabun, toner, krim malam, krim siang, dan bedak tabur dari si dokter ini.
Nah, dia bertahan di dokter ini selama 1 tahun. Awal-awal itu emang membaik guys, tapi lama-kelamaan muka dia itu menimbulkan scar. Karena emang setiap kontrol si dokter ini treatmentnya itu tidak pandang bulu. Jadi mau jerawat lama, mau jerawat baru, hajar semuanya di facial. Ini adalah kondisi muka dia sejak pertama kali ke dokter Joko, kayak gini. Nah, dokter yang ketiga itu ada dokter Derma Estetik Klinik. Dikunjungi oleh seorang acne fighter itu pada tahun 2012 sampai 2013. Nah, ini tuh adanya di Tembalang, guys. Nah, si dokter ini memperagakan bagaimana proses terjadinya jerawat pakai alat gitu. Akhirnya si acne fighter ini direkomendasikan untuk treatment facial juga di sini. Perawatan di dokter ST ini terlihat selama 2 bulan sampai 3 bulan dan cocok selama 6 bulan pertama. Karena jerawat itu berkurang dan cuman tinggal jerawat kecil-kecil aja, guys. Dan ini adalah hasilnya kayak gini. Tapi pada saat penggunaan ke 1 tahun, tiba-tiba wajah si acne fighter ini jadi breakout lagi pada tahun 2014. Nah, kalau menurut dokternya ini adalah efek karena si acne fighternya ini suka mengambil facial detox, dimana detox itu nggak boleh terlalu sering, dan itu merupakan efeknya. Dan dia merasakan kalau kulitnya itu semakin sensitif, bahkan kalau misalnya kena debu aja jadi jerawatan, guys. Dan akhirnya dia pelan-pelan untuk melepas semua krim dari si dokter ST ini. Awalnya yang kayak gini, guys. Dan akhirnya muka dia jadi kayak gini. Klinik keempat itu adalah Lexa Skin Clinic. Dia mengunjungi klinik ini pada tahun 2014. Nah, ini adalah rekomendasi dari orang-orang yang udah ketemu sama si acne fighter ini. Dan pada saat itu dia dikasih sebuah obat gitu berwarna pink. Saat si acne fighter nanya ke dokter itu apa? Terus kata dokternya itu adalah vitamin A. Dan ya udah, akhirnya si acne fighter yakin kalau itu adalah sebuah isotretinoin yang famous banget untuk ngatasin jerawat. Di bulan pertama itu dia ngerasain kulit dia itu benar-benar jerawatnya tuh kering dan komedo itu keluar semua, guys. Dia minum isotretinoin ini 6 bulan. Dan kata dokter dia memiliki pantangan yaitu keju, susu, dan buah musiman. Salah satunya tuh durian. Aduh, gak enak banget ya guys kalau dilarang makan durian. Dan menurut si acne fighter ini adalah klinik yang nyaman di antara klinik-klinik yang dia kunjungin sebelumnya. Minusnya dia selalu ngerasa kulit dia tuh sensitif kalau kena sinar matahari. Kelama-kelamaan dia akhirnya memutuskan untuk leave dari klinik ini pada tahun 2015 dengan alasan karena dia tuh males buat beli produk-produk dari si klinik ini. Akhirnya nggak pakai apa-apa lagi, dia cuman pakai sabun GF Sulfur. Dia juga menggunakan masker tomat dan buah naga. Setelah dia lepas krim dokter, itu apakah dia breakout? Dia tuh nggak breakout kali ini, guys. Karena dia itu lepasnya kan pelan-pelan. Dia udah nggak mau ke dokter lagi dan dia mencari cara gimana caranya biar dia ini bisa menyembuhkan jerawat dia. Akhirnya dia mempelajari lifestyle di internet tentang bagaimana caranya dia memahami kulit dia. Pada akhirnya dia menemukan sebuah produk. Awalnya dia cuma beli 2 produk. Produk apa sih yang dia dapat? Dia pakai Sebamed Clear Face Care Gel. Jadi pokoknya produknya itu dari Sebamed semua ya, guys. Nggak semua sih, pokoknya sebagian besar dari Sebamed. Dia pakai Sebamed Clear Face Anti Pimple Gel, Sebamed Clear Face Antibacteria Cleansing Foam, Sebamed Clear Face Gentle Scrub. Terus dia pakai Himalaya Gentle Exfoliating Daily Facial Wash, Iruscar Post Acne by Medinova. Ini untuk bekas jerawat yang merah, hitam, dan scar. Terus yang terakhir itu ada Acne Pimple Patch. Itu adalah patch gitu yang bisa ditempel di jerawat dan dia nyedot nanah dari jerawat itu, guys. Pada tahun 2015 ini kulit dia kayak gini, guys. Hasilnya, kulit dia itu udah lebih sehat, lembab, dan juga udah nggak muncul jerawat lagi kecuali pas lagi menstruasi. Dan pada saat skincare yang dia pakai ini, dia nggak pernah menghindari makanan-makanan yang sebelumnya itu dipantang. Dia tetap makan semuanya, guys. Tapi dia tetap memperbanyak sayuran dan buah. Dan ini adalah foto terakhir dia pas udah sembuh.
10 tips untuk mencegah jerawat menurut si Acne Fighter ini. Yang pertama, jangan sentuh jerawatmu. Yang kedua, jangan pernah melewatkan untuk mencuci wajah sebelum tidur. Yang ketiga, hindari produk-produk yang berbahan dasar oil dan emulsifier. Yang keempat, jika kamu sedang berjerawat, tetap menggunakan pelembab. Yang kelima, perbanyak makan sayuran dan buah. Yang keenam, cucilah peralatan make upmu dengan teratur. Yang ketujuh, cucilah spraymu dan sarung bantalmu 1 minggu sekali. Dan yang ke-8, jangan lupa untuk selalu membersihkan layar handphone kita dengan alkohol. Yang ke-9, membiasakan diri untuk mencuci tangan sebelum kita menggunakan skincare. Yang ke-10, ini yang paling susah, tidur selalu teratur dan tidur kurang dari jam 12. Nah, itu dia guys cerita acne journey dari si Acne Fighter ini. Di video kali ini aku membuka buat kalian semua yang pengen cerita tentang jerawat kalian ke aku. Kalian bisa cerita di DM Instagram aku. Dan kalian jangan lupa untuk menampilkan foto-fotonya saat sebelum proses dan pas saat udah sembuh. Dan buat kalian yang bersedia, bakalan aku share pengalaman kalian ke YouTube aku. Thanks buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa buat klik like video aku. Dan jangan lupa juga buat klik subscribe channel YouTube aku di bawah sini. Dan jangan lupa juga buat komen dan share video aku sebanyak-banyaknya supaya kalian bisa tahu kapan aku upload. Dadah!